warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Unti Yulia. Saya Hilda Setia. Saya Adira Pradana. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan pemetaan profil siswa dan profil kelas. Adapun sekolah yang kami ambil yaitu SD 34 Pontianak Selatan kelas 3. Adapun latar belakang dari kelompok kami yaitu pemetaan profil kelas berangkat pada kebutuhan untuk memahami keberagaman siswa di dalam ruang kelas agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien dan berpusat pada peserta didik atau student center. Dan pemetaan profil kelas ini penting untuk mengetahui kesiapan belajar dan minat serta preferensi belajar murid. Data ini membantu guru untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar. Adapun tujuan dari pemetaan profil kelas ini yang pertama untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid, yang kedua mengetahui minat murid, yang ketiga mengetahui preferensi belajar murid dan menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Adapun metode pengumpulan data yang kelompok kami gunakan yaitu ada penilaian atau asesmen awal dan yang kedua yaitu survei. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andika. Untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil pemetaan kesiapan belajar. Secara umum kelompok kami mengidentifikasi kemampuan kognitif peserta didik, minat dan juga gaya belajar. Nah, yang pertama ini ada kesiapan belajar. Untuk mata pelajarannya sendiri itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya genap. Dari hasil tes yang sudah dikerjakan oleh siswa terbagi menjadi 3, ada tinggi, sedang dan rendah. Yang tinggi itu terdapat 7 siswa, sedang terdapat 13 siswa dan rendah ada 5 siswa. Dan ada 1 siswa yang tidak posisi bagian tulis. Nah, berdasarkan hasil pemetaan ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan siswa kelas 3 itu sudah memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap materi, namun masih terdapat beberapa yang belum juga memahami. Adapun variasi pembelajaran yang dapat diterapkan, yang pertama, siswa dengan kesiapan lebih tinggi dapat diberikan tambahan tugas pengayaan ataupun diberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit. Untuk siswa dengan kesiapan yang lebih rendah memerlukan pendampingan dan penjelasan yang lebih terstruktur serta dapat diberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Kemudian yang kedua ada hasil pemetaan minat akademik. Dari hasil ini terdapat beberapa mata pelajaran yang lebih diminati oleh peserta didik. Di antaranya itu ada bahasa Inggris, olahraga, dan seni. Ketiga mata pelajaran tersebut merupakan 3 mata pelajaran yang paling banyak diminati oleh peserta didik kelas 3. Nah, murid secara keseluruhan, murid cenderung menyukai bidang yang bersifat aktif, dan kreatif. Minat pada bahasa Inggris dan olahraga menunjukkan kecenderungan siswa pada aktivitas yang komunikatif dan bergerak. Minat terhadap seni juga cukup dominan yang menandakan potensi kreativitas yang baik dalam kelas. Kemudian guru juga dapat menggunakan pembelajaran project based learning ataupun game based learning agar dapat memenuhi dan menyesuaikan minat murid. Murid juga dapat diberikan diferensiasi produk seperti poster, video, presentasi, drama, dan sebagainya yang sesuai dengan bidang yang diminati. Kemudian ada juga pemetaan bidang non-akademik. Beberapa murid memiliki minat pada berhitung, seni, menggambar, olahraga, berbicara, menghafal, dan juga membaca buku. Nah, dengan mengetahui minat ini, guru dapat menggunakan data tersebut sebagai acuan dalam merancang pembelajaran. Misalnya untuk yang olahraga dapat menggunakan pembelajaran berbasis game, roleplay, ataupun belajar keluar kelas. Untuk siswa yang minat pada menggambar dan seni dapat diberikan tugas untuk membuat karya visual tentang menggunakan media visual. Dan yang menghafal dan berbicara dapat diberikan untuk presentasi ataupun diskusi. Adapun minat lainnya seperti siswa ini suka bermain bola, menggambar, sepeda, bermain game, berenang, membuat robot, dan sebagainya. Nah, itu juga dapat digunakan oleh guru sebagai referensi untuk memancing rasa ketertarikan murid agar dapat menarik perhatiannya kepada guru serta dapat menghubungkan materi pelajaran dengan hobi yang diminati peserta tersebut. Kemudian ada juga referensi belajar, yang mana ini terdapat 11 siswa yang menyukai belajar secara berkelompok, 10 siswa menyukai belajar secara
Jadi 4 siswa menyukai belajar secara berpasangan dan 1 siswa yang bisa belajar sendiri dan berkelompok. Nah, data ini menunjukkan bahwa preferensi belajar siswa relatif seimbang antara kolaboratif dan individu, sehingga pembelajaran perlu dirancang secara variatif agar seluruh kebutuhan belajar dapat terfasilitasi. Adapun strategi yang dapat dilakukan, yang pertama siswa dapat membaca atau mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri, kemudian siswa mendiskusikan dengan teman sebangkunya. Setelah itu baru didiskusikan ke dalam kelompok yang lebih kecil, kelompok yang lebih besar. Kemudian hasil dari diskusi kelompok tersebut disampaikan melalui presentasi. Kemudian ada hasil pemetaan suasana belajar, selanjutnya akan disampaikan ke belajar. Baik, hasil pemetaan suasana belajar yang kami dapati yaitu terdapat 24 murid yang menyukai suasana tenang dan 2 murid yang menyukai suasana ramai. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyukai lingkungan belajar yang kondusif agar dapat berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas dan dengan optimal. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan guru untuk mengelola kelas dalam menunjang efektivitas pembelajaran yaitu pengaturan tempat duduk yang mendukung, aturan berbicara yang disepakati bersama, pemberian instruksi yang jelas dan ringkas, dan penguatan disiplin positif. Selanjutnya, hasil pemetaan gaya belajar didapati bahwa 6 murid memiliki gaya belajar visual, 10 murid auditori, 6 murid kinestetik, dan 4 murid audiovisual. Selanjutnya, rancangan pembelajaran yang dapat dilakukan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan lisan singkat pada aspek gaya belajar auditori, kemudian penampilan gambar atau video pendukung untuk visual dan audiovisual, kemudian diskusi kelompok kecil untuk auditori dan sosial, kemudian praktik dan stimulasi untuk kinestetik, dan refleksi dan presentasi hasil merupakan gaya belajar gabungan. Selanjutnya, hasil pemetaan metode belajar yang kami dapati yaitu banyak siswa yang memilih permainan atau game, belajar di luar kelas, diskusi kelompok, media menggunakan media menarik seperti PPT dan video, eksperimen atau praktik, dan ceramah dan mencatat. Berdasarkan data tersebut, guru perlu merancang pembelajaran yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua menggabungkan unsur permainan dan tantangan, yang ketiga memberikan kesempatan eksplorasi langsung, yang keempat menggunakan media yang variatif dan menarik, yang kelima terstruktur agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.